Mencegah kegagalan dalam intelijen. Pukulan keras dari sekolah intelijen dapat dimasukkan ke dalam perspektif dengan 4 pengamatan sederhana, yaitu tuduhan kegagalan intelijen yang tidak bisa dihindari. Hal ini dianggap benar sebagian besar karena di dalam intelijen, kegagalan tidak dapat dihindar. Organisasi intelijen belajar dan juga menderita dari tuduhan dan kegagalan. Meskipun tidak mungkin untuk belajar hanya sekali dan untuk semua cara pencegahan terulangnya sesuatu yang tak terelakkan. Rasio keberhasilan terhadap kegagalan mungkin dapat ditingkatkan. Dugaan kegagalan intelijen tidak dapat dihindari. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan terkait penerapan tuduhan, yaitu 1. Seberapa sering mereka mencerminkan kurangnya pemahaman yang tidak dapat dimaafkan, bahkan pemahaman yang paling mendasar tentang sifat penilaian intelijen. 2. Kecenderungan untuk bersifat tergesa-gesa untuk mengaitkan penyimpangan dengan mereka yang melakukan kesalahan dalam penilaian, mengejek bahwa mereka tidak kompeten, profesional, atau menjelekkan mereka dalam pendering politik. Dan 3. Tanggapan terhadap dugaan kegagalan akan selalu dicap oleh mereka yang tidak setuju dengan suatu kebijakan atau tidak menyukai suatu hasil sebagai penutupan. Kegagalan intelijen tidak dapat dihindari. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, analis intelijen harus bersedia mengambil resiko, tidak peduli seberapa tidak lengkap, tidak memadai, tidak pasti, atau kontradiknya. Informasi yang menjadi dasar pertimbangan. Penilaian tetap harus dibuat. Dalam pekerjaan intelijen, memiliki cukup bukti untuk didakwa adalah hal biasa, tetapi hampir tidak pernah cukup untuk menghukum. Kegagalan intelijen merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Misalnya, cendekiawan Richard Bates menegaskan bahwa kegagalan intelijen bukan hal yang dapat dihindarkan. Pembelajaran contoh kasus. Secara keseluruhan, sistem intelijen Amerika Serikat dan CIA sebagai pusat clearinghouse untuk informasi intelijen tumbuh dari kegagalan klasik dari organisasi intelijen sebelum Perang Dunia II untuk memberikan peringatan akan serangan Jepang pada 7 Desember 1941 di Pearl Harbor. Pada tahun 1950, CIA yang baru lahir berusia kurang dari 3 tahun ketika gagal memberikan peringatan yang jelas tentang serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Apa yang terjadi selanjutnya menggambarkan respon yang cukup umum. Kegagalan menghasilkan dana. Lebih dari sekali, fenomena kegagalan diikuti oleh peningkatan ukuran organisasi dan pendanaan. Ini terjadi ketika Kongres yang bertekad menunjukkan tindakan korektif yang tegas, memberikan dana seolah-olah organisasi yang lebih besar dan lebih mahal pasti akan lebih kecil kemungkinannya untuk gagal. Berpikir secara rasional. Pola pikir rasional ini merupakan pola pikir Barat, yang mana komunitas intelijen Amerika menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran agar tidak berpola pikiran seperti itu dan langsung berkesimpulan tanpa adanya bukti langsung. Alasan kegagalan intelijen membaca indikasi ketika konflik. 1. Menerima pernyataan dan implikasinya pada nilainya. 2. Gagal mengeksplorasi atau dilatih untuk penyangkalan dan penipuan. 3. Menempatkan kepercayaan dalam penilaian dinas penghubung intelijen. Program post-mortem menugaskan divisi peninjauan meneliti. 1. Pelaporan yang menjadi dasar intelijen diterbitkan. 2. Intelijen yang diterbitkan oleh intelijen itu sendiri. 3. Mewawancarai pihak yang terlibat mempersiapkan intelijen akhir yang relevan. 4. Pemilihan perwakilan pengawas dan intelijen tingkat tinggi. Tinjauan metodologi. Terdapat 2 metode yang menjadi alternatif dalam menyelesaikan dan atau memperkecil kemungkinan kegagalan yang akan terjadi sebagai berikut. 1. Hipotesis alternatif.
Suatu pernyataan sementara yang lazimnya dimuat dengan ada hubungan atau pengaruh, atau apabila nilai variabel bebas naik diikuti naiknya nilai variabel terikat. 2. Analis spekulatif. Analis spekulatif yang telah diterapkan bukan hanya pada hal tertentu atau pengalaman tertentu saja, tetapi untuk seluruh ilmu pengetahuan dan pengalaman. Metode ini juga merupakan suatu usaha untuk menemukan hubungan dari keseluruhan aspek pikiran dan pengalaman. Merespon kegagalan. Dalam merespon kegagalan, pengamatan berikut tetap relevan terhadap 1. Pengawas ekstensi intelijen harus mengungkapkan lebih banyak dalam komentar publik mereka tentang bagaimana penilaian intelijen dilakukan dan apa batasan yang melekat. 2. Pelajaran yang dipetik tidak bisa langsung dipelajari. 3. Mempunyai jangkauan yang sangat luas, memperluas dan mengarahkan kembali. 3. Intelijen memang bisa menderita dalam proses penyelidikan. Kelemahannya adalah gangguan-gangguan yang disebabkan oleh banyak pertanyaan serta pencarian internal dan eksternal yang berlarut-larut. Meningkatkan rasio keberhasilan terhadap kegagalan. Dalam meningkatkan rata-rata rasio kesuksesan, selalu terdapat ruang untuk perbaikan. Maka diharapkan masyarakat umum memiliki tingkat pemahaman yang akan meningkat terkait intelijen, komunitas intelijen, atau intelligence community. Tidak hanya ada untuk mencuri rahasia di luar negeri, tetapi juga untuk membuat penilaian yang sangat jujur. Terlepas dari agenda kebijakan tentang informasi yang dikumpulkan, intelijen juga menawarkan penilaian yang tidak diinginkan ketika mereka dianggap sebagai penilaian yang paling profesional, akurat, dan objektif. Dalam hal tersebut, terkadang akan berakhir dengan kesimpulan waktu yang akan terbukti salah, dan kita harus mengakui ini sebagai hal yang tak terhindarkan. Resiko intelektual harus diambil, kegagalan akan terjadi, cacian dan celaan akan menyusul, serta School of Hard Knocks akan tetap berlangsung.